Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati, penjaga kebenaran, penghuni surga. Namun sebelum kita masuk ke videonya, mari dukung kami dengan cara like, subscribe dan share video ini agar menambah manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Di tengah padang pasir yang luas dan kehidupan keras bangsa Quraisy di Makkah, lahirlah seorang lelaki mulia yang kelak menjadi sosok paling istimewa dalam sejarah Islam setelah para nabi. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah, namun dunia mengenalnya dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Ia bukan sekadar sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi juga orang yang pertama kali mempercayai kenabiannya tanpa ragu sedikit pun. Gelar As-Siddiq, yang berarti yang membenarkan, adalah bukti keteguhan imannya dan keyakinannya yang tak tergoyahkan. Awal kehidupan Abu Bakar lahir pada tahun 573 M, 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ia berasal dari kabilah Bani Taim, salah satu suku Quraisy yang terhormat. Sejak kecil Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang jujur, lembut dan bijak. Ia menjauhi berhala, khamr, minuman keras, serta kebiasaan buruk lainnya yang marak di masyarakat jahiliyah. Ia juga dikenal sebagai pedagang yang sukses, namun berbeda dengan para saudagar lainnya, Abu Bakar tidak tamak. Ia menggunakan hartanya untuk membantu orang miskin dan membebaskan budak. Bahkan sebelum memeluk Islam, hatinya telah condong pada nilai-nilai tauhid dan keadilan. Pertama, kali masuk Islam, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira dan mulai menyampaikan risalah Islam secara sembunyi-sembunyi, Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang langsung menerima dakwah beliau. Tanpa ragu, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hatinya langsung membenarkan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Keislaman Abu Bakar menjadi titik penting dalam sejarah dakwah Islam. Bukan hanya karena kedudukannya yang terhormat di tengah Quraisy, tetapi juga karena dari tangannya, banyak tokoh besar Islam mendapatkan hidayah. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Thalhah bin Ubaidillah. Semuanya kelak menjadi sahabat besar dan pejuang Islam. Sahabat setia dalam setiap langkah Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Saat itu, para pembesar Quraisy telah bersumpah untuk membunuh Nabi. Dalam malam yang penuh bahaya, keduanya bersembunyi di Gua Sur. Ketika Abu Bakar melihat kaki para pengejar begitu dekat dengan pintu gua, ia berkata dengan khawatir, "Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka menunduk, niscaya mereka akan melihat kita." Namun Rasulullah SAW dengan tenang menjawab, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan 2 orang yang bersama Allah? Sesungguhnya Allah bersama kita." QS At-Taubah 40. Kedekatan spiritual antara Rasulullah dan Abu Bakar begitu dalam. Abu Bakar menangis saat melihat Rasulullah tertimpa luka dalam perang Uhud. Ia memberi seluruh hartanya ketika diminta untuk infak dan ia menjadi imam kaum muslimin ketika Nabi jatuh sakit. Pemimpin pertama setelah wafat Nabi. Ketika Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dilanda kesedihan mendalam. Sebagian dari mereka bahkan tidak percaya bahwa beliau telah tiada. Umar bin Khattab menghunus pedangnya, berkata bahwa siapapun yang mengatakan Nabi telah wafat akan dipenggal. Namun Abu Bakar dengan ketenangan dan kebijaksanaannya naik ke mimbar dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Kemudian ia membacakan ayat Al-Quran, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang murtad?" QS Ali Imran 144. Pidato Abu Bakar menyadarkan umat. Ia pun dipilih menjadi khalifah pertama. Pemimpin kaum muslimin menggantikan kepemimpinan kenabian. Inilah tanggung jawab maha berat yang ia emban. Namun ia jalankan dengan penuh amanah dan keikhlasan, memadamkan fitnah dan menjaga Islam.
Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi masa yang sangat sulit. Banyak kabilah Arab yang murtad setelah wafatnya Nabi. Beberapa nabi palsu muncul seperti Musailamah Al-Kazzab. Orang-orang enggan membayar zakat, bahkan ingin memisahkan zakat dari kewajiban agama. Namun Abu Bakar teguh. Ia berkata, "Demi Allah, seandainya mereka menahan satu tali unta yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah, maka aku akan memerangi mereka karena menolaknya." Ia mengirim pasukan untuk memerangi para pemberontak dan nabi palsu. Salah satu pasukan yang paling bersejarah adalah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam Perang Yamamah melawan Musailamah. Dalam perang ini ratusan penghafal Al-Quran gugur, sebagai syuhada Abu Bakar juga, yang memerintahkan untuk mulai mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu naskah agar tidak hilang karena banyaknya para hafiz yang gugur. Ia menunjuk Zaid bin Sabit sebagai penanggung jawabnya. Inilah cikal bakal mushaf yang kita baca hingga hari ini. Sederhana dalam kekuasaan, luar biasa dalam keimanan. Meski menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, Abu Bakar tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia tetap berjualan kain di pasar hingga Umar menegurnya, mengatakan bahwa negara harus mencukupinya agar fokus menjalankan tugas kepemimpinan. Dalam amanatnya kepada pasukan, Abu Bakar selalu menekankan akhlak. Jangan membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua. Jangan menebang pohon. Jangan merusak bangunan ibadah. Jangan menyiksa hewan. Perlakukan tawanan dengan baik. Sikapnya terhadap harta juga luar biasa. Saat Rasulullah meminta infak untuk perang, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Ketika Nabi bertanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya." Wafatnya sang khalifah dan kabar surga Abu Bakar hanya menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun lebih sedikit. Menjelang wafatnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya setelah musyawarah dengan para sahabat. Ia wafat pada tahun 13 dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah SAW. Sesuai wasiatnya, ia dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di kamar Aisyah putrinya yang juga istri Nabi. Rasulullah SAW sendiri telah menjamin surga bagi Abu Bakar. Dalam sebuah hadits Nabi bersabda, "Jika aku boleh mengambil seorang kekasih selain Allah, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku." Hadits Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadits lain Nabi bersabda Abu Bakar di surga. Hadits Tirmidzi, teladan abadi. Sepanjang zaman Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya sahabat terbaik, tapi juga teladan keimanan, keteguhan, dan kepemimpinan. Ia adalah orang yang mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri, yang membenarkan risalah tanpa syarat, dan yang menjaga agama ini dengan darah dan air mata. Dalam sejarah Islam, ia dikenang bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena hatinya yang penuh iman, keberaniannya menegakkan kebenaran, dan ketulusannya mengabdi kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah Abu Bakar As-Siddiq adalah kisah tentang cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah tentang seorang sahabat yang membenarkan ketika banyak yang meragukan, yang berdiri tegak ketika banyak yang tumbang, dan yang menjaga Islam dalam masa-masa paling genting. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.